Menjaga perasaan. Efesus 4 ayat 19. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Jemaat yang dikasihi Tuhan, konten TikTok tenaga kesehatan kembali memicu kontroversi di media sosial. Kali ini Ugi Adam Farhan Firmansyah dan Ekida Rehan Firmansyah, mahasiswa kedokteran FKUI yang disebut tengah menjalani koas bersama Jerome Pauline yang jadi pelakunya. Sembari mengenakan jas putih dokter dan stetoskop, ketiganya berjoget dengan lagu K-pop sambil tertawa. Namun di bagian atas video diberi caption, "Mohon maaf, kami sudah berusaha semaksimal mungkin." Konten tersebut dianggap tidak sensitif karena kalimat tersebut biasanya digunakan para dokter ketika menyampaikan kabar duka kepada keluarga pasien. Perilaku 3 konten kreator yang menjadikan hal tersebut sebagai candaan dinilai keterlaluan dan tidak beretika. Profesi di dunia medis selama ini dianggap sebagai pekerjaan yang bergengsi sekaligus penuh tanggung jawab. Namun anggapan ini sempat tercoreng karena konten oknum nakes yang dianggap tak layak diumbar ke publik. Padahal penggunaan media sosial selama ini dianggap sangat bermanfaat untuk edukasi masyarakat. Kompas.com 27 Februari 2023. Jemaat terkasih, banyak orang membuat konten yang kemudian diunggah di media sosial untuk sekadar bermedia sosial atau memang digunakan untuk mencari uang. Setiap orang dapat membuat konten dan bebas diunggah dimanapun. Sayangnya ada yang tidak memperhatikan etika mengunggah konten sehingga melukai hati banyak orang. Seharusnya ketika mengunggah konten, jangan hanya berpikir untuk kesenangan dan kepuasan pribadi, tetapi memperhatikan perasaan orang lain yang akan melihat konten itu. Jerome Pauline tidak peka terhadap perasaan orang lain. Kalimat "mohon maaf, kami sudah berusaha semaksimal mungkin" tidak layak digunakan sebagai mainan. Kalimat itu adalah puncak perjuangan tenaga kesehatan dalam menyelamatkan nyawa seseorang. Tenaga kesehatan akan sangat berat ketika mengucapkan kalimat itu kepada keluarga. Pada sisi lain, bagi keluarga, penerima kalimat itu adalah pukulan yang sangat berat. Kalimat itu membawa kesedihan yang dalam, bahkan mungkin keputusasaan. Menggunakan kalimat itu secara sembarangan, bahkan digunakan untuk main-main, jelas telah melecehkan tenaga kesehatan sendiri dan melukai banyak orang yang telah mempunyai pengalaman pahit terhadap kalimat itu. Jemaat terkasih, Rasul Paulus menyebut dengan kata perasaan mereka telah tumpul. Artinya berperilaku dengan tidak mempertimbangkan perasaan, karena perasaan atau hati sudah tidak lagi digunakan atau sudah tidak mampu menangkap atau merasakan belas kasihan. Karena perasaan telah tumpul, maka hidup hanya mengutamakan hawa nafsu, kesenangan, kepuasan, popularitas, dan sebagainya. Salah satu perangkat berharga yang diberikan Tuhan kepada kita adalah perasaan. Dengan perasaan kita bisa bersedih, gembira, prihatin, bangga, dan sebagainya. Dengan perasaan kita bisa iba terhadap orang lain, bisa bersedih atas penderitaan orang lain, bisa ikut bahagia dan bangga dengan keberhasilan orang lain. Perasaan itu sulit diterangkan secara matematis. Ada rasa tidak enak ketika melakukan sesuatu yang tidak pantas. Ada getaran di dalam hati yang melarang atau mendorong melakukan sesuatu yang baik. Mari kita menggunakan perasaan kita ketika akan melakukan sesuatu. Salam sehat, salam bahagia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, yang kami yakini hadir dan berkarya di dalam Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus.
Kami bersyukur sebelum kami beristirahat, Tuhan memperkenankan kami menerima dan menggumuli firman Tuhan. Kembali Tuhan mengingatkan agar kami dapat menggunakan perasaan kami di dalam berkata dan bertindak sehingga tidak melukai orang lain. Kami berdoa untuk seluruh warga jemaat, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kehidupan yang damai dan sejahtera. Kami menyerahkan berbagai pergumulan kehidupan yang kami alami. Ada di antara kami sedang menderita sakit, Tuhan berkenan untuk menyembuhkannya. Ada yang sedang mengalami duka cita, Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan. Ada yang mengalami beban berat kehidupan, Tuhan berkenan hadir, menyertai dan menolong mereka. Sebentar lagi kami akan beristirahat. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjagai kami. Jika esok hari Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk melanjutkan kehidupan ini, kiranya Tuhan berkenan memberikan kekuatan kepada kami agar kami dapat menjalani kehidupan ini dengan bermakna. Ampunilah segala dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.